Saudara, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai buah roh, dan khusus pada sore hari ini kita akan membahas buah roh yang ke-8, yaitu kelemah lembutan. Kelemah lembutan. Nah, saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, ketika saya selesai, kemudian saya membuka YouTube, saya lihat di YouTube itu ada berita tentang Joe Biden, Joe Biden, Presiden Amerika Serikat itu jatuh di panggung waktu dia naik memberikan pidato atau orasi. Dan saya kok rasa senang ya melihat dia jatuh ya. Ya, saya rasa senang karena saya banyak tidak suka dengan Presiden Amerika itu ya. Dia adalah seorang pendukung LGBT. Dia juga adalah seorang pendukung sekularisme atau didukung oleh sekularisme untuk menjadi presiden, dan saya dengar itu pemilu yang lalu itu penuh dengan kecurangan sehingga Donald Trump itu kalah. Donald Trump walaupun moral tidak beres, tapi dia ikut partai yang konservatif, maka dia lebih konservatif daripada Joe Biden. Tapi waktu saya merasa senang dia jatuh, saudara, saya lihat YouTube-nya, saya ketawa-tawa. Saya langsung ingat persiapan saya ini bertentangan dengan persiapan saya ya. Jadi persiapan saya berbicara tentang kelemah lembutan. Di dalam bahasa Inggris ada istilah gentleness atau meekness ya. Nanti saya akan menjelaskan kedua istilah itu, saudara. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang punya kemurahan, yang rendah hati, siap menerima koreksi, tidak tertawa kalau orang lain menderita bahkan musuh. Saya langsung sadar ya, dan kita semua, saudara, tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang sama. Kita berbagian dalam dosa-dosa yang sama. Sedang mempersiapkan khotbah tentang kelemah lembutan, mentertawakan Presiden Amerika yang jatuh. Ini sesuatu yang berkontradiksi, saudara ya. Dan di situ saya tahu bahwa melakukan firman Tuhan itu sulit. Saya sadar saya salah, saudara ya. Seharusnya saya tidak mentertawakan. Saya tidak suka sebagaimanapun saya terhadap Joe Biden, tapi saya tidak boleh mentertawakan. Ya, jadi saudara, di dalam istilah asli dalam bahasa Yunani itu ada istilah prautes ya. Prautes ini yang diterjemahkan sebagai gentle atau gentleness ya di dalam Alkitab kita. Dan istilah yang sama ini yang dipakai di dalam Matius, saudara. Maksud saya istilah dari kitab Galatia ya, di mana ada kelemah lembutan di situ sebagai salah satu aspek daripada buah roh. Dan di dalam bahasa Inggris istilah yang sama juga dipakai ketika Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya sebagai lemah lembut. Itu di Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Dikatakan di sana, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ada istilah lemah lembut di sana yang diterjemahkan oleh New King James sebagai gentle. Gentle ya. Lalu buah roh di dalam Galatia 5 ayat 23, di situ kelemah lembutan diterjemahkan oleh New King James sebagai gentleness. Dalam bahasa aslinya itu prautes ya, gentleness. Kalau dalam Matius tadi dipakai istilah praus ya. Ya, tetapi saudara, menurut orang-orang yang memahami bahasa Inggris dengan baik, mereka berkata bahwa istilah gentleness ini sebetulnya kurang bisa mewakili istilah daripada prautes itu. Ya, mereka berkata bahwa terjemahan lama dari istilah King James yang menggunakan kata meek dan meekness, ya, meekness itu jauh lebih tepat katanya, saudara ya. Dan mari kita lihat sekarang, saya coba lihat-lihat di dictionary ya mengenai kedua kata ini. Kalau di meekness itu ada yang menulis begini ya, pengertiannya adalah, ini saya ambil dari website Regent University, saudara, itu satu sekolah di Amerika ya, Regent University ya. Dia berkata begini ya, saya baca dalam bahasa Inggris nanti saya terjemahkan. Meekness is essentially an attitude or quality of heart whereby a person is willing to accept and submit without
resistance to the will and desire of someone else. Jadi meekness di sini adalah katanya secara substansial atau esensial itu adalah satu attitude ya, atau satu sikap atau kualitas hati. Satu sikap atau kualitas hati yang menerima dan menyerahkan diri tanpa penolakan apapun terhadap kehendak dan hasrat daripada orang lain. Jadi menyerahkan diri, ada satu istilah menyerahkan diri ya di sana, menerima dan menyerahkan diri atau menundukkan diri. Ya, jadi mungkin ya seperti kalau saya kasih contoh, kalau ada orang ya, satu orang hebat ya, katakanlah dia hebat main piano ya, sangat hebat main piano. Lalu datang orang lain juga hebat tapi kurang hebat main piano. Tapi di situ ada pembesar, ada orang besar, katakanlah wali kota atau bupati ya, dia memuji yang kurang hebat itu tadi sebagai yang paling hebat, sedangkan yang lebih hebat sesungguhnya tidak dipuji. Dan pembesar ini berkata, inilah dia yang terhebat di antara kita. Nah, bagaimana rasanya ini yang lebih hebat sebetulnya? Ya, orang yang kurang hebat itu mestinya kalau dia tahu diri ya, mestinya dia harus bilang, saya nggak hebat loh, lebih hebat yang ini kan gitu ya. Tapi kalau sampai orang yang paling hebat itu tetap tenang ya, tetap tenang, tidak tersinggung, tidak merasa marah, dan tetap menganggukkan kepala dan begini kepada orang yang dianggap hebat itu, itulah yang disebut sebagai meekness. Menyerahkan keahliannya untuk ditundukkan sebagai yang kurang, sedangkan yang kurang dianggap gara-gara hanya karena dia menghormati pembesar itu, tidak mau menyinggung hati pembesar, tidak mau menyinggung perasaan daripada si pejabat ini tadi, saudara. Nah, itu contoh yang saya bisa berikan, saudara ya. Jadi meekness yang dimaksud di sini tadi ya, itu saya ambil dari website Regent University ya. Lalu kalau gentleness, saudara, ini saya ambil dari Cambridge Dictionary. Dikatakan ya, gentleness is the quality of being calm, kind of or soft ya. Jadi kualitas ya, satu kualitas untuk menjadi kalem ya, tenang begitu ya. Kind itu baik ya, berbaik ya, baik hati, baik. And soft or soft ya, soft itu lembut ya. Jadi tenang, baik dan lembut. Ya, ini merujuk kepada sikap orang atau attitude orang yang baik ya, lemah lembut, yang lembut ya, lalu soft begitu ya, lalu baik hati ya, tenang ya, tidak petantang-petenteng gitu ya. Kalau dia hebat tidak petantang-petenteng ya. Kalau dia mempunyai keunggulan tetap tenang. Jadi saudara, itu arti daripada gentleness. Nah, gentleness ini juga adalah satu sikap yang sangat-sangat memahami kelemahan orang lain. Ya, memahami kelemahan orang lain, dan itu sebetulnya sangat menyakitkan hati. Ya, saya kadang-kadang kalau dibanding-bandingkan dengan orang lain ya, sebetulnya itu melibatkan sakit hati. Kalau dibandingkan dengan orang hebat ya biasa saja ya. MYM ini kamu kurang pintar, lebih pintar orang ini, tapi memang itu orang hebat yang dia tunjuk ya, saya tahu dirilah ya. Ya, tapi dibanding-bandingkan dengan kelas kampungan, saudara, YouTuber kelas kampungan yang tidak belajar Alkitab, saudara. MYM kamu belajar sama ini, pingin tak tempeling orang kayak gitu. Dia tidak tahu kalau saya belajar sungguh-sungguh, dan orang itu kampungan, tidak ngerti Alkitab. Tapi kadang-kadang kita sabar ya, sabar, tidak usah balas, biarkan aja dia ngomong karena dia tidak ngerti. Nah, kalau bisa menahan itu, saudara tidak rela tekan sakit hati itu dan diam, itulah yang namanya gentleness. Tapi kadang-kadang di debat saya tidak gentleness ya, saya bisa langsung marah begitu ya. Ya, karena kadang-kadang kebodohan itu memang menjengkelkan, saudara ya. Ya, kebodohan menjengkelkan. Kadang-kadang misalnya gini ya, saya kasih ilustrasi beberapa waktu lalu, David Tong
anaknya pendeta Stephen Tong itu diserang karena satu pokok teologi tertentu ya. Dan saya sendiri tidak sepaham, tidak sepakat dan tidak setuju dengan pendapat David Tong. Saya juga mengkritisi pendapatnya ya. Tapi saya lihat ada orang-orang gak belajar, cuma hanya belajar di YouTube ya. Iya, kalau Anda belajar sungguh-sungguh itu saya hargai kritikannya. Saya pasti menghargai orang yang belajar sungguh-sungguh walaupun dia tidak belajar teologi secara formal di sekolah teologi, tapi kalau saya tahu dia belajar sungguh-sungguh secara otodidak bertanggung jawab, saya menghargai orang itu. Jadi kalau dia memberi kritikan-kritikan kepada orang-orang yang sekolah sungguh-sungguh, saya kira dia punya hak karena dia belajar. Tapi banyak orang-orang muda tidak belajar teologi, saudara, hanya belajar di YouTube, di Facebook, mulai mengeluarkan kata-kata yang ini. Saya bilang, saya dalam hati saya pikir mereka tidak tahu kalau David Tong itu sekolah di luar negeri, PhD-nya dari luar negeri. Ya. Nah, saudara, kalau menghadapi orang-orang bodoh seperti itu, lalu Anda tetap tenang, hanya mungkin ya, hanya mengelus-elus dada, lalu berkata Tuhan ampuni dia, itulah kualitas daripada gentleness. Saudara paham ya? Nah, ini saya menjelaskan pengertian dari ingin memperjelas atau mengelaborasi pengertian yang saya dapatkan ya dari dictionary dan juga dari salah satu website mengenai meekness dan gentleness. Nah, sekarang saudara, kita akan mencoba melihat sekarang sebelum saya melanjutkan Matius 11 ayat 29 yang saya sudah kutip tadi. Itu mengenai Tuhan Yesus di situ, saudara. Kita harus belajar dari Tuhan dulu ya, baru kemudian nanti kita berbicara mengenai atau gentleness atau meekness di dalam konteks kita manusia ya. Nah, saya membaca Matius 11 ayat yang ke-28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Aku lemah lembut, kata Tuhan Yesus di sana, saudara. Saudara, lemah lembut ini dalam istilah Indonesia atau kalau saya mengambil istilah gentleness ya di dalam bahasa Inggris tadi atau meekness, saudara, kita mencoba melihat kehidupan Tuhan Yesus. Saudara bayangkan ya, pemilik langit dan bumi mengambil natur manusia dan yang disediakan bagi dia untuk lahir di dunia ini itu adalah kandang binatang. Orang tua yang disediakan oleh seorang miskin. Maria adalah orang miskin. Bahkan yang menjadi bapaknya di dunia ini walaupun tidak ada hubungan gen atau hormon ya, tidak ada hubungan daging ya, tapi secara karena dia adalah suami Maria yaitu Yusuf juga adalah tukang kayu, orang miskin, saudara. Ya, dari lahirnya saja Yesus Kristus sudah mendapatkan perlakuan yang sebetulnya tidak adil buat dia. Dia adalah pemilik langit dan bumi. Lalu ketika sudah melakukan pelayanan, apapun yang dia bicara, semua orang Yahudi selalu protes. Orang Yahudi selalu mencari-cari kesalahan. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka protes ini adalah orang yang menciptakan mulut mereka yang protes. Orang yang membuat otak mereka sehingga mereka bisa berpikir dan memprotes Tuhan Yesus. Ya, mereka tidak tahu, saudara. Bayangkan, saudara, kalau saya punya anak yang terus melawan orang tua, ya, bukan hanya melawan saya tapi melawan mamanya begitu. Setiap saat melawan. Saudara, padahal yang melahirkan mamanya, yang memelihara orang tuanya, yang memperhatikan dia waktu kecil sehingga dia tidak mati orang tuanya. Tapi setiap saat melawan, saudara. Tahan tidak orang tua? Ya, bukan masalah tahan atau tidak tahan ya. Ya, kita harus mendidik ya, kita harus keras ya supaya anak ini jadi sadar dan kita bisa menyelamatkan hidupnya ya dari segala macam kerusakan ya.
Nah, kalau seandainya orang tuanya itu begitu tahan ya, tidak membalas, tetap tenang dan tetap sabar mendidik anaknya. Anaknya berkata-kata keras, berkata-kata kasar terhadap orang tua, dan orang tua tetap sabar dan lemah lembut membimbing. Inilah gentleness. Tetapi saudara, ini hanya perbandingan yang tidak apple to apple. Karena antara orang tua dan anak itu adalah masih dalam domain sesama manusia. Walaupun dia anak dan kami orang tua. Bayangkan Tuhan Yesus pencipta mulut orang Yahudi. Pencipta orang Yahudi itu sendiri. Pencipta otak mereka. Pencipta segala sesuatu yang menjadi sarana penopang kehidupan mereka sehingga mereka bisa sehat, bisa hirup oksigen, bisa makan minum, bisa sehat, lalu menantang Tuhan Yesus. Dan Yesus sabar terhadap mereka. Tidak mengutuk mereka. Tidak membunuh mereka, saudara. Sabar terus mengajar mereka dan sabar berdebat dengan mereka walaupun mereka bodoh luar biasa. Inilah gentleness, saudara. Maka ketika Tuhan Yesus berkata di sini, aku lemah lembut dan rendah hati, saudara. Yesus hanya menyatakan sesuatu yang memang 100% dia lakukan itu, dan sementara dia bicara ini dia sedang melakukan itu. Ya, sedang melakukan itu, saudara. Dan ketika dia berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Kelemah lembutan dan kerendahan hati ini mempunyai kaitan yang begitu erat sekali. Sangat-sangat erat, saudara. Kelemah lembutan dan kerendahan hati. Saya katakan tadi, kalau seseorang diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak enak, begitu, tidak menyenangkan, dia tetap tenang dan tetap stabil ya, tetap berbaik hati, tetap bicara baik-baik. Ini orang gentle, dan ini pasti ada hubungannya dengan kerendahan hati. Kalau dia sombong, dia akan langsung marah. Ya, kalau dia sombong, dia akan langsung mengutuk, saudara, karena tidak mau direndahkan seperti itu, saudara ya. Jadi saudara, Tuhan Yesus menunjukkan kelemah lembutan dan kerendahan hati yang luar biasa, dan oleh karenanya dikatakan di sini, saudara, kalau dia memikulkan kuk kepada kita, kuk, dan kita belajar kepadanya, maka dia berkata, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, kenapa bisa seperti itu, saudara? Tuhan Yesus sudah menjalani seluruh penderitaan, seluruh kesulitan-kesulitan yang ada, dan menyebabkan, saudara, Tuhan Yesus sendiri itu sangat-sangat identik dengan firman-Nya sendiri. Di ini saya bicara konteks kemanusiaan Kristus ya, dalam natur manusianya. Seluruh firman-Nya dihidupinya di dalam natur kemanusiaannya, tidak satu pun yang dibiarkan gugur. Oleh karena itu ketika dia berkata aku lemah lembut, dia sudah identik dengan kelemah lembutan itu sendiri. Dia identik dengan kerendahan hati itu sendiri. Dia identik dengan segala kualitas yang dia sendiri ajarkan di dalam firman-Nya, saudara. Maka siapa mengikut Kristus, walaupun sulit, walaupun mungkin dia diperlakukan tidak adil, dalam tekanan, dalam kesulitan, dalam penderitaan yang menekan, tapi karena dia mengikuti Kristus yang memikulkan kuk kepadanya, sang lemah lembut itu sendiri, sang rendah hati itu sendiri, maka orang tersebut akan mendapat ketenangan. Ya, kalau saudara dijanjikan sesuatu oleh orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi untuk sesuatu hal, ya, dijanjikan itu pasti akan tidak tenang, saudara. Ya, oh tenang saja, masalahmu saya yang bereskan. Tapi dia bukan siapa-siapa. Dia tidak mempunyai posisi apa-apa, tidak mempunyai jabatan apa-apa, bahkan kekayaan pun tidak punya. Lalu dia bilang, oh saya bereskan semua masalahmu nanti, tenang. Tapi tidak ada alasan orang untuk tenang ya. Orang kan akan tanya, kamu selesaikan masalah saya, padahal musuh saya besar-besar. Kamu punya uang enggak? Enggak punya. Kamu punya nama besar? Enggak punya. Kamu punya pengikut? Enggak punya. Kamu punya jabatan? Enggak punya. Loh, bagaimana kamu bisa bela saya? Kamu bilang saya tenang saja. Tapi kalau yang bilang, Richard,
Masalahmu itu masalah sepele, kan bukan masalah kriminal. Banyak musuhmu, ya enggak apa-apalah. Tapi yang bilang itu Jokowi. Wah, Richard tuh senang sekali ya. Sudahlah, ongkang-ongkang ya. Silakan kamu siapa, musuh saya siapa, silakan. Saya enggak urusan. Yang penting backing saya adalah Jokowi. Kan begitu saudara, ini sama. Gentleness ini tadi, meekness ini berhubungan dengan tekanan-tekanan yang ada yang menyebabkan kita merasa diperlakukan tidak adil. Tapi kita tetap menunjukkan baik hati, ketenangan, dan apa istilahnya itu kelemah lembutan, kelembutan, soft, tidak membalas. Kenapa bisa mendapat kekuatan untuk itu? Karena Tuhan Yesus, sang lemah lembut itu, memberikan kekuatan kepada kita. Ya, itu saudara ya. Jadi kita harus melihat Tuhan dan Juru Selamat kita, bagaimana dia lemah lembut dan rendah hati dan menjanjikan kita ketenangan. Baru kemudian kita melihat bagaimana lemah lembut itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita kembali ke Galatia pasal 5 tadi saudara, buah roh kelemah lembutan. Nah, pertama-tama saya harus sampaikan apa yang bukan lemah lembut saudara ya, jangan salah tafsir ya. Ada orang yang kira lemah lembut itu mungkin kelakuannya itu kemayu ya. Jadi jalannya, kalau jalannya tegap-tegap gitu, wah ini kasar orang, ini berangasan, beringas orang ini gitu ya, berangasan gitu ya. Tapi kalau orang kemayu ya, membungkuk-bungkuk ya, itu dianggap lemah lembut ya. Bukan lemah lembut, itu lemah gemulai itu namanya. Ya, lemah gemulai namanya. Nah, saudara, saya justru jengkel ya kalau lihat orang laki tapi jalannya lenggak-lenggok ya, kemayu gitu ya. Apa ya, jalannya seperti perempuan ya. Bicaranya seperti perempuan. Lalu dianggap itu lemah lembut. Itu bukan lemah lembut, saudara. Lemah lembut juga bukan hanya menunduk-nunduk terus ya. Menunduk-nunduk terus. Orang menunduk-nunduk itu enggak tentu lemah lembut loh. Orang menunduk-nunduk itu mungkin karena takut, saudara. Dia takut sama orang. Karena dia takut, tidak punya kekuatan untuk melawan, tidak punya kekuatan untuk berkata tidak, tidak mempunyai kekuatan untuk menyatakan sikap, maka dia menunduk-nunduk saja. Apa saja, ingge. Ya. Itu bukan lemah lembut, saudara. Itu namanya penakut, pengecut, saudara. Bukan lemah lembut. Nah, lemah lembut ini sebetulnya tidak bisa dinilai sekedar dari lahiriah. Walaupun kelemah lembutan itu ditunjukkan oleh sikap lahiriah dari luar. Tetapi salah kalau kita hanya menilai kelemah lembutan itu dari sikap lahiriah saja. Ya. Karena kalau Anda menilai sikap lahiriah saja, sangat mungkin orang yang kelihatan lemah lembut ya, bicaranya sangat sopan, sangat diatur-atur ya, sangat lembut, sangat mungkin dalamnya itu hatinya keras sekali. Kayak buah dondong itu, kedondong. Permukaannya halus sekali kan, dielus-elus halus sekali. Coba kupas dalamnya itu, tajam-tajam itu, menusuk itu. Ada semacam orang lain kasar kayak salak ya, kayak salak atau duren ya, atau juga kayak itu rambutan ya, kasar, permukaannya kasar, tapi begitu dibuka lunak sekali di dalamnya isinya. Jadi saudara, lemah lembut itu tidak harus dari luar kelihatan lemah lembut. Sangat mungkin orang yang kelihatan keras dari luar, dia mempunyai kelembutan hati yang lebih bagus daripada orang yang lemah lembut. Ya, ada banyak orang itu, saya di pelayanan sering menemukan itu, saudara. Kelihatan ingge, tapi pelayanan tidak jalan. Karena hatinya keras sebetulnya. Hatinya keras, saudara. Dinasihati, tidak satu pun diikuti. Kenapa? Hatinya keras, sulit diubah. Tapi ada orang yang kelihatan agak kasar begitu ya, luarnya, begitu dinasihati nangis, saudara. Iya betul ya, saya sadar saya salah. Jadi tidak bisa, sesuatu sikap lahiriah itu jadi indikator kelemah lembutan itu, saya tidak percaya itu. Sudah lama saya tidak percaya itu. Sejak saya jadi hamba Tuhan, saya tidak percaya itu. Dan ada contoh di Alkitab.
Ada contoh di Alkitab, saudara. Mari kita membuka satu contoh sekarang. Bilangan 12 ya. Kita membaca Bilangan 12. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, saudara, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Tuhan memuji Musa di sana. Ini firman Tuhan ya, memuji Musa. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Jadi di zamannya Musa ini adalah orang yang paling lembut hatinya. Tidak ada yang lawan Musa, saudara, dalam hal kelembutan hati. Tapi saudara tahu Musa, ya, ketika dia berada di Gunung Sinai, ketika Tuhan berbicara kepada Musa untuk memerintahkan Musa mendirikan kemah suci dan lain sebagainya, lalu aturan-aturan daripada imamat Harun dan anak-anaknya, lalu Tuhan menuliskan 2 loh batu yang isinya 10 firman Allah, ya, 10 hukum Allah yang kita baca setiap minggu dalam liturgi kita. Lalu kemudian setelah lama-lama dia tidak turun-turun, berkatalah orang-orang Israel kepada Harun. Harun tidak ikut naik. Yang ikut naik itu adalah Yosua. Yosua yang membawa tongkatnya, bujangnya, pembantunya. Yang kemudian setelah Musa mati menjadi pemimpin, menggantikan daripada Musa. Saudara-saudara, orang-orang Israel berkata, kami tidak tahu Musa bikin apa di atas. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Kami mau Allah yang kelihatan sekarang. Bikinkan kami Allah, supaya kami menyembah dia, Allah yang mengeluarkan kami dari perbudakan Mesir. Memang orang-orang Israel kelihatannya masih percaya Allah yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Tapi mereka sudah melawan Tuhan dengan meminta dibuatkan patung. Lalu Harun ini tidak tegas di sini ya. Harun ini salah di sini. Dia ikuti saja kemauan. Ini contoh pemimpin yang nggak tegas ya. Untung Tuhan tak langsung bunuh dia. Padahal dia imam loh, ya, belum ini ya, karena Musa masih mendengarkan firman Tuhan, perintah Tuhan dari atas ya. Ya, padahal dia orang kedua setelah Musa. Memang dia adalah kakak Musa, tapi orang kedua setelah Musa, orang penting sekali. Langsung mengiyakan. Lalu dia bilang, kumpulkan semua emas yang kamu pakai, yang anak-anakmu perempuan pakai, yang anak-anakmu laki-laki pakai, kumpulkan semua. Lalu mereka membawa semua. Lalu dibentuklah itu jadi patung lembu emas. Lalu setelah itu mereka mengadakan korban persembahan di depan patung lembu emas itu. Memang katanya kepada Allah yang mengeluarkan mereka dari Mesir, tapi ada patung lembu emasnya. Lalu pada pagi harinya Alkitab berkata, bangunlah mereka dan lalu bersukaria. Istilah bersukaria di sana, saudara, itu mempunyai konotasi negatif itu. Mereka berhubungan seksual sebagaimana dilakukan oleh pemuja-pemuja agama kafir, orang-orang Kanaan di sekitar mereka. Ketika mereka menyembah sesembahan mereka, dewa-dewa mereka, setelah itu mereka berhubungan seks, saudara. Kuil zaman itu rusak luar biasa, saudara. Ya. Maka saudara mendengar itu, Musa dari atas, Tuhan berkata kepada Musa ya, lihatlah bangsa yang aku keluarkan dari Mesir itu sudah rusak lakunya. Lalu mereka turun. Ya, begitu turun, Yosua berkata, kok seperti ada orang sorak-sorak peperangan? Musa berkata, bukan, mereka sedang bernyanyi dan berdansa. Begitu sampai, saudara, melihat mereka dansa-dansi dalam keadaan rusak, ini orang-orang Israel, Musa langsung mengambil 2 loh batu yang dipegangnya, yang 2 loh batu yang dibentuk oleh Tuhan, bukan Musa yang membentuk itu, dibentuk oleh Tuhan, dan ada tulisan tangan Tuhan di atas 2 loh batu itu, 10 hukum yang kita selalu baca. Langsung dibanting, saudara. Wah, ini tidak menghormati kesakralan. Kamu marah-marah kepada orang Israel. Kalau saya marah lalu robek-robek Alkitab, ini pendeta tidak beres. Betul ya? Ini sama Musa ini.
Loh, itu isinya firman Allah, 10 hukum Allah. Dia marah karena lihat orang Israel itu. Memang marah bagus. Ini namanya marah kudus. Tapi yang jadi sasaran adalah 2 loh batu yang sakral itu. Yang ada tulisan tangan Tuhan di dalamnya. 10 hukum Allah. Itu yang dibanting, saudara. Bagi saya ini Musa sudah salah di sini. Dia ini sebetulnya berangasan di sini. Ya, berangasan, ya. Sama kalau saya marah, ya, jemaat tidak terima lalu marah, lalu Alkitab saya robek-robek, ya. Sudah pecat saya jadi pendeta, hentikan jadi pendeta. Ya. Lalu kemudian tidak cukup, saudara, tidak cukup. Musa kemudian mengambil anak lembu emas itu, dibakar sampai hancur, dihancur-hancurkan, lalu dicampur dengan air, lalu disuruh minum kepada orang-orang yang menyembah patung itu. Ya, disuruh minum. Nah, ini cocok tidak dengan kelemah lembutan ini? Cocok enggak? Dua sikap ini cocok enggak? Pernah sekali lagi Tuhan perintahkan Musa untuk mengeluarkan air dari batu. Saya pernah salah dalam menafsir ini, saudara, karena saya pikir Tuhan tidak memerintahkan untuk memukul. Tapi di bagian lain dalam Alkitab diperintahkan untuk pukul memang. Ya, dan kita berkata Musa bersalah karena memukul batu itu. Tidak, sebetulnya. Sikap hatinya yang salah. Ya, dia bertindak seolah-olah dialah Tuhan. Padahal yang memerintahkan dia untuk mengeluarkan air itu adalah Tuhan. Dan di sini dia kasar. Tidak menghormati kesakralan perintah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, Musa, kamu tidak bisa masuk Kanaan karena engkau sudah melawan perintahku. Ya, itu di Masa dan Meriba itu. Ya, engkau sudah melawan perintahku, maka dia tidak masuk tanah perjanjian. Yang masuk akhirnya Yosua. Dari orang yang keluar dari Mesir itu, mulai dari Musa sampai semua yang keluar dari Mesir, generasi yang keluar dari bangsa Mesir, mati di padang gurun semua karena mereka memberontak terhadap Tuhan. Yang masuk adalah anak-anak mereka yang lahir di padang gurun. Dan hanya ada 2 orang yang keluar dari perbudakan Mesir yang masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua itu adalah pembantu Musa yang kemudian menjadi pemimpin. Ya, kamu jadi asisten pendeta, kamu akan jadi pendeta nanti. Tapi kalau tidak beres, tidak bisa jadi pendeta. Jadi pendeta pun Tuhan tidak pakai. Ya, betul. Ya. Jadi saudara, Musa sebetulnya dari apa yang saya sampaikan ini sebetulnya tidak identik dengan kelemah lembutan yang kita mungkin pikirkan di dalam dunia ini, ya. Apalagi lemah lembutnya orang Jawa kan, yang inggih, tidak cocok sama Musa itu. Tidak cocok membanting 2 loh batu. Tapi Tuhan berkata di sini, Musa itu adalah orang yang paling lembut hatinya. Kok bisa, saudara? Karena Musa mempunyai kualitas hati yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Walaupun secara karakter Anda mungkin keras, tapi kalau hati Anda gampang dibentuk oleh firman Tuhan, gampang dengar-dengaran kepada firman Tuhan, gampang disadarkan dosa-dosanya, Anda adalah orang yang lemah lembut. Nah, berdasarkan perspektif ini, saudara, mari kita masuk sekarang. Apa itu kelemah lembutan sebetulnya? Kelemah lembutan yang berkaitan dengan buah roh ini. Saya mencatat ada 3 hal penting, saudara. Kelemah lembutan itu ada 3 hal yang penting sekali. Yang pertama, orang lemah lembut itu adalah orang yang peka terhadap dosa. Saya sudah lama tidak mau ditipu oleh orang-orang yang berpenampilan sangat-sangat baik, sangat-sangat lembut, ya, sangat-sangat halus, ya, bahasanya sangat-sangat sopan, ya. Lalu saya memutuskan ini orang baik. Enggak tentu, saudara. Mungkin dia hatinya sangat-sangat keras dan sangat-sangat tidak mau dengar firman Tuhan. Ya, sangat-sangat tidak bisa dibentuk, sangat-sangat tidak bisa diberi masukan, apalagi teguran karena dosa. Ya, orang yang lemah lembut itu sangat peka terhadap dosa. Itu sebabnya Yohanes Calvin berkata, dia mendefinisikan orang yang suci itu, yang hidupnya suci, ya, yang hidupnya saleh itu adalah orang yang dia peka sekali dengan dosa yang sangat kecil sekalipun.
Kalau ada orang sudah tahu itu dosa, tapi masih biasa-biasa saja, dan dianggap itu bukan dosa, bukan kesalahan, maka dia adalah orang yang tidak peka dengan dosa. Ya. Ada hal-hal tertentu yang dalam kehidupan kita anggap itu hal sepele, saudara. Saya kasih satu contoh sekarang. Anda menonton TV berapa lama setiap hari? Anda bermain HP ini bermain ya, bukan menggunakan HP untuk katakanlah hal yang penting ya. Ada orang yang kerja pakai HP kan. Ada orang yang ber-YouTube atau ber-Facebook untuk pelayanan ya, seperti saya hamba Tuhan kan. Ya. Tapi hanya bermain, main-main, lihat-lihat orang joget-joget di TikTok ya, lihat-lihat status orang. Ya, ini bukan pelayanan loh ya. Hanya lihat-lihat status orang, lihat-lihat joget-joget di TikTok, hanya lihat-lihat status dia, berapa yang like, berapa yang ini, lalu orang yang like dia lihat. Ini siapa ini ya, profilnya siapa, lalu diteliti saudara. Hati-hati saudara, Anda jangan jadi orang yang istilahnya stalker ya. Apa istilah? Stalking ya, itu ya, stalker ya. Itu yang suka seperti dia itu seorang seorang itu yang suka menguntit orang lain. Tapi bukan menguntit di dunia nyata, dikuntit di media sosial, dicari tahu dia sekolah di mana, dicari tahu apa, semua orang dicari tahu, saudara. Dan jangan lupa ada media-media sosial tertentu memperlengkapi fasilitasnya dengan siapa yang melihat profil, siapa yang lihat-lihat profil kita terus ketahuan loh. Ya, hati-hati saudara orang Kristen. Siapa tahu yang saudara lihat profil orang gak beres, ini lihat, oh ternyata Richard ini. Wah Richard ini siapa? Oh anak mahasiswa Salem. Oh ini kan calon pendeta. Kenapa diikut-ikut saya? Saya kan perempuan tidak beres. Wah ini bahaya loh. Hati-hati jangan suka menguntit ya. Stalking. Iya bahasa Inggrisnya stalking ya. Ya. Jangan suka menguntit orang saudara ya. Jadi saudara ini saya kembali masalah kepekaan tadi. Anda menggunakan media sosial hanya untuk hal-hal seperti itu berapa jam sehari? Kalau melampaui batas itu sudah dosa menurut saya. Karena Anda menyia-nyiakan waktu anugerah yang Tuhan berikan untuk hal-hal yang tidak penting. Tapi kalau Anda menggunakan Facebook, Anda melayani di sana. Anda menggunakan YouTube, Anda melayani di sana. TikTok, Anda melayani di sana. Ya, kita live streaming YouTube ya. Anda live streaming YouTube di sana. Ada seorang YouTuber Kristen itu dia live streaming itu dari malam sampai siang gitu. Itu berkali-kali sampai saya pernah tegur dia. Anda kalau begitu terus hati-hati, saya bilang. Ya, harus istirahat saya bilang. Ya, ya itu kebablasan saudara ya. Tapi Anda menggunakan banyak media sosial untuk pelayanan, ya tidak masalah. Tapi berapa banyak? Nonton TV berapa banyak? Nah ada orang nggak peka saudara. Padahal setiap hari hanya nonton TV, tidak ada kerjaan lain. Bahkan doa lupa. Bangun pagi, bukan baca Alkitab, bukan doa. Langsung klik TV, bikin kopi, bikin teh. Sudah muat kaki. Nanti habis itu berangkat kerja. Pulang kerja, bikin kopi, klik TV lagi. Nah, saudara, berkelebihan dalam melakukan semua itu, saudara. Lalu Anda tidak peka. Ini semacam tidak ada yang salah di sini. Maka bagi saya ini sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak beres. Saya biasa kalau anak istri pulang ke rumah mertua saya, bukan pulang ya, pergi ke rumah mertua saya biasa sendiri di sini, saudara. Nah, ini contoh saja ya, saya kasih tahu. Waktu saya sendiri di sini, saudara, lalu saya keluar-keluar jalan-jalan. Ya, kalau ada tujuannya bagus ya, atau mungkin mau refreshing ya bagus. Tapi jalan-jalan nggak tahu tujuannya apa. Saya jalan-jalan ke MOG ya, jalan-jalan ke Matos gitu ya. Di sana banyak wanita cantik loh. Orang berdandan cantik-cantik kan, saudara. Lalu jalan-jalan, nggak ada tujuan. Beli juga nggak ada urusannya. Ya mau lihat apa? Ya lihat wanita cantik itu, saudara. Nah kalau saya misalnya melakukan itu, tapi kalau anak istri saya keluar, saya di rumah saja, nggak pernah saya keluar-keluar. Kalau nggak ada urusan, nggak keluar-keluar saya, saudara.
Ada banyak yang menyita perhatian saya di rumah ya. Saya menulis, saya mengerjakan apa, saya main gitar ya. Ya jadi saya juga tidak suka jalan-jalan sih sebetulnya. Bukan orang yang suka jalan-jalan ya. Ya, jadi saudara, kalau misalnya saya melakukan itu, lalu saya merasa nyaman-nyaman saja, saya anggap ya kan jalan-jalan kan. Padahal tadi jalan-jalan itu, lihat yang tidak karu-karuan ya di jalan. Nah ini ketidakpekaan saudara. Ketidakpekaan. Dan saudara-saudara, Yohanes Calvin berkata, mereka yang peka terhadap dosa yang paling halus, yang paling kecil, orang itulah yang hidupnya saleh. Orang itulah yang hidupnya suci. Kalau saya tidak salah, saya pernah membaca ini di bukunya Dunbar, kalau saya tidak salah, yang ada buku kecil itu mengenai Calvin, riwayat hidup Calvin dia tulis. Sudah bertahun-tahun, sudah mungkin puluhan tahun yang lalu saya membaca buku itu saudara. Dan itu teringat terus dalam pikiran saya. Seperti misalnya, tapi ini serius sebetulnya, ini serius. Ya. Tapi mungkin bagi orang-orang, termasuk bukan orang percaya, dianggap biasa ya. Anda jalan-jalan kan? Jalan-jalan ketemu dompet orang. Padahal ada KTP di dalamnya. Ada kartu-kartu yang jelas ada nama di dalamnya. Tapi Anda buang semua itu, Anda ambil uangnya saja. Atau ada barang berharga apa Anda ambil. Nah banyak orang itu, ini batiku, ini kan untung saya ini ya. Ya orangnya sudah tidak ada, mungkin orangnya sudah tidak peduli. Mungkin dia ya dirasionalisasi saudara. Dirasionalisasi semua ya dosa padahal. Ya mungkin orangnya sudah buat KTP baru, ya uangnya sudah ya saya ambil. Atau nemu HP-nya orang, jatuh di jalan, ambil, buang kartunya ambil, ya merasa tidak berdosa. Padahal kalau aktifkan itu terus mungkin orang telepon. Iya kan, saya punya teman di Salem dulu, tapi orangnya ini baik ya. Tidak seperti yang saya cerita ini. Ketemu HP orang, dia aktifkan terus nomornya, lalu orang itu telepon, kemudian dia datang ambil ke STT Salem. Saudara. Jadi ada banyak dosa atau kesalahan yang kita ini sering lakukan tapi terlihat halus sehingga kita tidak sadar kalau itu adalah dosa. Nah, maka saudara, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang peka terhadap dosa yang paling kecil. Kedua saudara, secara negatif sekarang, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang hancur hatinya karena dosa. Hatinya hancur karena dosa. Artinya dosa-dosa yang perbuat itu sangat-sangat menduka citakan hatinya. Karena dia sadar dia sedang melawan Tuhan, sedang menduka citakan hati Tuhan. Ya, hancur hati. Nah, orang yang berbuat dosa, hancur hatinya itu akan gampang mendengar firman Tuhan. Gampang tertegur oleh firman Tuhan. Gampang sadar kesalahannya oleh firman Tuhan, saudara. Tapi kalau orang berbuat dosa seperti anak kecil, ya, yang belum terlalu paham apa itu mencuri, katakanlah seumur anak saya Holanda ini, umur sekitar 6 tahun, ya, mamanya goreng-goreng, ya, sesuatu, mamanya bilang jangan ambil loh ya, tunggu selesai baru semua makan. Tapi dia diam-diam, mamanya nggak lihat, diam-diam ambil. Lalu setelah itu dia makan cepat-cepat, itu gosok tangannya, gosok mulut. Hei, kamu ambil enggak tadi? Enggak lah, saya enggak ambil. Nah, saudara, orang seperti itu orang yang enggak tahu kalau dia berdosa, enggak tahu kalau dia salah. Ya. Sama juga orang, saudara, melakukan kesalahan terhadap orang lain, menyakitkan hati orang lain. Tapi dia enggak sadar, saudara. Anggap biasa aja, anggap ini. Mungkin tadi perkataannya ketus ya. Ya kalau perkataannya ketus isinya firman Tuhan yang berbobot tidak apa-apa ya. Semua orang harus dengar, saya pun harus dengar ya. Tapi perkataan ketus itu adalah hal yang sebetulnya remeh-temeh dan tidak penting ya. Saya biasa cerita tentang bapak atau ibu asrama ya yang suka cerewet ya. Masalah kecil cerewet setengah mati saudara. Waduh bahaya sekali saudara ya. Bagaimana kalau ibu asrama itu suruh gosok wajan yang hitam? Ini gosok pakai ini loh, pakai abu. Kita tahulah itu pakai abu, pakai apalah nanti gosok bersih.
Masih cerewet, begini. Ini sangat menjengkelkan, saudara. Sangat-sangat menjengkelkan. Sangat-sangat menjengkelkan. Nah, lalu para mahasiswa mulai ngerumpi, gosipin, bicara. Tapi orang itu tidak merasa tetap hebat, pahlawan dia. Orang yang paling dipuja-puja di seluruh asrama. Wah, ini bahaya sekali. Saya pernah pimpin asrama juga, saudara ya. Tapi saya beruntung ya. Saya pernah mendengar dari seorang teman ya, sopir yang sering mengangkut anak-anak asrama. Sering saya tidak ikut bersama mereka. Kak Yanto katanya. Kak Yanto bagus ya. Saya lihat Kak Yanto ini kan keras, suka marah, ngamuk sebetulnya ini. Tapi anak-anak itu loh, anak asrama cerita yang baik-baik. Saya tidak tahu mereka cerita baik-baik benaran, tapi saya kira memang baik-baik benaran ya. Karena saya tahu saya tidak pernah melakukan sesuatu yang yang keterlaluan atau yang fatal, salah terhadap mereka ya, seperti itu. Tapi ada orang yang melakukan kesalahan tidak sadar, saudara. Tidak sadar kalau sedang berbuat kesalahan. Nah, inilah ciri orang yang tidak bisa hancur hatinya karena dosa, dan ini sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Kalau kita kembali kepada contoh Musa, saudara, itu Musa itu bahkan bukan dosa dia, saudara. Dosa orang Israel, hancur hatinya. Tuhan berkata, "Hei Musa, biarkanlah aku musnahkan bangsa Israel ini yang sudah memberontak kepada saya. Dan kamu akan kubuat keturunanmu menjadi besar." Tapi Musa berkata apa? Tuhan, jangan. Kasihanilah mereka. Dan juga jangan biarkan bangsa lain nanti akan mengejek. Lihat Tuhan, mereka itu hanya bisa keluarkan dari Mesir, tapi kemudian tidak bisa berbuat apa-apa dan membunuh mereka. Kalau itu engkau lakukan Tuhan, hapus nama saya dari kitab kehidupan yang ada di hadapanmu itu. Ini orang sangat peduli sekali dengan bagaimana dosa-dosa orang lain itu diampuni oleh Tuhan. Nah, ini orang Musa mempunyai hati yang lembut. Itu sebabnya tidak salah ya. Sangat-sangat tepat ketika firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang lemah lembut hatinya lebih daripada Musa di atas muka bumi ini. Ya. Jadi saudara, secara negatif orang yang hancur karena dosa. Lalu secara positif saudara, orang yang gampang diajar, dibentuk oleh firman Tuhan. Sebagaimana di dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16 ya, dikatakan di situ, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Orang yang lemah lembut hatinya pastilah orang yang mudah diajar oleh firman Tuhan. Juga mudah dinyatakan kesalahannya dan dia sadar. Juga mudah diperbaiki kelakuannya, dan juga mudah untuk dipimpin di dalam kebenaran. Sangat mudah mendengar kebenaran, sangat mudah diajar. Tapi orang yang sulit diajar, dia adalah orang yang keras hatinya dan tidak mempunyai kelemah lembutan. Dan jangan lupa, saya setuju sekali dengan pendeta Stephen Tong. Sangat-sangat 1000% setuju. Yang paling sulit diatur itu adalah pendeta-pendeta. Betul, saya sadar itu. Dan saya sudah lama membuang ini. Saudara, saya sudah lama membuang ini ketika saya masih mahasiswa teologi. Paling sulit diatur itu adalah pendeta. Makanya paling brengsek sebetulnya adalah pendeta. Pendeta, saudara, sulit tunduk, merasa sudah hebat, dia adalah nabi, dia adalah pengkhotbah, dia adalah rasul mungkin. Padahal bukan nabi, bukan rasul. Ya. Makanya Anda bilang misalnya, "Pak, kita di Malang ini nggak usah terlalu ikut apa yang menjadi keputusan dari pusat." Saya akan tolak. Kenapa? Saya mau menundukkan diri pada aturan gereja. Ya. Ada banyak pendeta tidak mau tunduk pada aturan gereja, mau main sendiri, saudara. Ada banyak hamba Tuhan tidak mau tunduk kepada apa yang sudah ditetapkan oleh organisasi, mau main sendiri. Maka para pendeta itu paling sulit diatur. Ya, paling kacau, saudara.
Di mana-mana itu seperti itu. Kita harus bertobat, saudara. Dan tentu kalau pendeta yang paling tidak bisa diatur, maka dari kelompok manusia di dunia ini yang paling tidak bisa diatur adalah orang Kristen. Iya, ini fakta. Saya tidak bicara bohong loh. Orang Kristen paling sulit diatur. Anda bayangkan, tidak setuju khotbah saya di sini bisa pindah, cepat pindah aja. Ya, mau berlakukan disiplin gereja ya pindah aja. Betul kan? Coba orang Islam misalnya, waktu sholat sudah tetap harus taat. Waktu apa-apa sudah tetap, puasa tetap. Nah, orang Kristen karena diberi ruang untuk kamu rela sendiri kepada Tuhan, tunduk rela. Di situ ada ruang untuk dia tidak taat. Ya. Orang Kristen ini paling sulit diatur, saudara. Saya tahu ini. Saya alami sendiri. Lihatlah YouTube itu. Yang paling banyak protes ajaran sejati itu adalah orang Kristen. Yang paling banyak memaki-maki pendeta itu juga orang Kristen. Kalau apologet Muslim yang menyerang-nyerang pendeta, maki-maki pendeta, ya memang mereka bukan orang Kristen. Tapi bayangkan, coba lihat di kolom komentar YouTube saya. Yang memaki-maki saya banyak orang Kristen. Tidak sadar kalau ini pendeta. Betul ya? Kalaupun engkau benar dan pendeta itu salah, tapi ingat dia pendeta. Caramu tidak seperti itu, saudara. Ya, jadi saudara memang dari semua orang Kristen yang paling tidak bisa diatur itu pendeta. Ya. Dan dari semua kelompok manusia di bumi ini yang paling tidak bisa diatur orang Kristen. Ya, Anda mesti setuju, tidak setuju ya sulit lemah lembut nanti. Ya. Sulit, saudara. Sangat-sangat sulit. Nah, kenapa saya berkata berani sangat sulit, saudara? Anda orang Kristen memahami kebenaran, mendapat pencerahan firman Tuhan. Orang lain tidak dapat pencerahan firman Tuhan. Mereka tidak kenal Yesus. Mereka tidak kenal dia yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Mereka tidak mengenal dia yang berkata, aku adalah terang dunia. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Mereka tidak kenal Yesus, saudara. Anda kan melek. Orang melek tapi nggak bisa diatur, ini bahaya sekali. Kalau orang buta nggak bisa diatur, ya memang karena mereka buta. Itu makanya saya berani yakin 1000% bahwa yang paling sulit diatur orang Kristen. Mereka kalau melihat nggak tentu seperti itu, saudara. Makanya saya banyak lihat, saudara, orang yang Kristen dari lahir itu paling sulit diatur itu, paling sulit bertobat. Tapi orang yang bertobat dari agama lain diberitakan Injil, dia nangis terima Tuhan Yesus, dia menjadi Kristen lebih baik. Ini kisah anak sulung dan anak bungsu dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Anak sulung sudah sama-sama Bapa setiap hari menikmati kekayaan Bapa, tapi masih protes. Sedangkan anak bungsu yang terhilang itu mau dipestakan oleh papanya karena senang setengah mati. Anak sulung protes. Banyak orang-orang Kristen dari lahir itu seumpama anak-anak sulung yang tidak tahu diri. Ya, sulit bertobat, sulit meninggalkan kelakuan yang jahat. Mari kita semua bertobat, saudara. Ya. Jadi ada 3, saudara ya. Kelemah lembutan versi Kristen, versi buah roh itu adalah pertama, peka terhadap dosa. Mungkin itu dosa paling kecil, tapi peka. Kedua, hancur hatinya karena dosa. Ketiga, gampang dibentuk oleh firman Tuhan. Gampang bertobat, gampang diajar, gampang dipimpin, gampang dinyatakan kesalahannya, dan gampang diarahkan hidupnya. Inilah orang yang lemah lembut. Nah, kalau demikian nanti dalam relasi secara horizontal kepada sesama manusia pun akan terlihat nanti. Maka kita jangan ditipu oleh hal yang kelihatan dari luar. Dari luar itu semua bisa artifisial, dibuat-buat, saudara. Dan itu sangat superficial, dangkal. Ya, ini agak bahaya, saudara, zaman kita sekarang. Beberapa waktu lalu di grup gereja atau di grup mana ya, mengirim satu video tentang bahwa
kemajuan ilmu pengetahuan sekarang sudah bisa menciptakan manusia yang bisa berbicara. Dan itu digunakan artificial intelligence, ya. Biasa disebut AI, ya. AI, begitu ya. Seperti komputer, saudara. Jadi nanti pola kelakuan yang terus-menerus itu jadi dipetakan di dalamnya, sehingga nanti itu akan mengarahkan. Ya, jadi kita bisa bicara dengan orang itu dan dia bisa menjawab sesuai dengan yang kita tanya. Nah, yang celakanya saudara, itu diciptakan wanita-wanita yang disiapkan untuk jomblo-jomblo. Ya, wanita begitu lebih cantik lah mereka, dibuat sedemikian rupa, giginya lebih bersih dari wanita cantik manapun, saudara. Kulitnya sudah diatur, semua sudah diatur. Khusus untuk pria. Bisa diajak bicara, tapi harus dicas baterainya. Kira-kira begitu, saudara. Dan ini dunia sangat rusak, saudara. Sangat rusak. Nah, kalau level kehidupan kita tidak lebih daripada manusia buatan ini, Anda sama dengan manusia buatan. Semua pura-pura dibuat jadi artificial. Jangan lupa ya, artificial intelligence, ya. Ya, sesuatu kecerdasan buatan. Dan itu sebetulnya kan dangkal itu. Dia tidak bisa merefleksi, tidak bisa merenung, tidak mempunyai aspek moral, ya. Ya. Manusia buatan tidak punya aspek moral, ya. Dia tidak punya perasaan. Semua diset berdasarkan program secara komputer, saudara. Nah, kalau kita hanya hidup berdasarkan level ini yang kelihatan secara lahiriah begitu. Lalu semua dibuat pura-pura, wah, padahal hatinya sebetulnya tidak suka cita. Tapi ada sukacita, begitu dibuat-buat. Maka kita, saudara, belum bisa jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dunia kita ini sangat-sangat berbahaya sekarang. Sangat-sangat berbahaya. Maka mari kita hidup lebih berkualitas. Lebih dalam hidup kita. Jangan dangkal-dangkal saja. Jangan tertipu hal-hal yang kelihatan lahiriah. Banyak hal tipu-tipu di dunia ini. Mari kita hidup secara dalam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau masih mengajar kami. Memberi kesempatan kepada kami untuk kami belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kami kuasa untuk kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kami tidak dangkal. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang dalam. Orang Kristen yang bermutu, yang berbobot, yang melampaui kedangkalan-kedangkalan yang ada pada dunia ini saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mempunyai kelemah lembutan yang sejati sesuai dengan prinsip iman Kristen. Yang peka akan dosa walaupun itu kecil sekali. Juga yang gampang hancur hatinya karena dosa. Dan juga gampang dibentuk oleh firman Tuhan. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang sedemikian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Sambil menyanyikan pujian. Silakan yang bertugas persembahan menyanyikan pujian dari Mazmur 133. Saya minta Richard untuk memimpin pujian persembahan dan doa syafaat juga nanti. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sembari kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita menyanyikan pujian Mazmur 133, kita nyanyikan ke seluruh baitnya. Selamat dan berkat
bait kedua. Bagaikan minyak yang kudus dan harum yang mengurapi dahi Imam Harun dan meresap di jubahnya, bagai embun di gunung yang megah, turun ke atas Sion mulia, penuh dengan sejahtera. Bait ketiga. Sungguh kesanalah perintah Tuhan, agar berkat-Nya limpah diturunkan, hidup selama-lamanya. Itu mengundang selamat dan berkat, turun melimpah dan mengalir